هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang sangat suci ini, bulan yang penuh kebaikan di dalamnya, yakni bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit dari keistimewaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah cerita di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah 4 pemuda yang bernama Ayub, Zakaria, Hizkil ibnu Ajus, dan Yusha ibnu Nun, di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Dan selama 80 tahun tersebut, mereka tidak pernah melakukan yang namanya kemaksiatan. Terkagumlah para sahabat dengan amalan pemuda tersebut. Lalu datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Wahai Muhammad, nampaknya umatmu terkagum-kagum dengan amalan pemuda tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril membacakan firman Allah yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Maka bergembiralah Rasulullah dan juga para sahabat yang bersamanya pada saat itu. Dari Ahmad ibnu Abu Bakar Az-Zuhri menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah diperlihatkan usia-usia dari umat-umat Nabi terdahulu, yang mana usianya lebih panjang daripada rata-rata usia umat beliau. Maka dari itu Rasulullah SAW khawatir apabila nantinya umat-umatnya tidak dapat menyaingi amal dari umat-umat Nabi terdahulu yang mana usianya lebih panjang daripada rata-rata umat Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang sangat spesial berupa malam yang mulia, malam yang penuh kebaikan di dalamnya, malam Lailatul Qadar. Kebaikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan puasa dan sholat malam. Dan di sini perbandingan ini tidak menggunakan bulan biasa, tetapi menggunakan redaksi 1000 bulan puasa dan sholat malam. Hal ini menunjukkan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar ini sangatlah luar biasa. Pada malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca Al-Quran. Karena apa rekan-rekan kita? Di malam ini seluruh amal ibadah dilipat gandakan, melebihi orang yang beribadah selama 1000 bulan. Dan keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa terdahulu ketika melakukan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa pada malam Lailatul Qadar menghidup-hidupinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Rasulullah SAW menganjurkan sebuah doa yang berbunyi, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dan pada malam itu juga para malaikat turun seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya pada malam itu juga turun para malaikat dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Dan pada malam itu juga sejahteralah sampai terbitnya fajar. Turunnya pada malam Lailatul Qadar bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat menjumpai orang yang membaca Al-Quran, mengelilingi mereka yang berzikir, serta meletakkan sayap untuk menaungi mereka yang sedang melakukan sholat malam. Dan hal ini mereka lakukan sampai terbitnya fajar. Para malaikat juga mendoakan para manusia yang sedang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar.
sebagaimana yang tertera pada surat Al-Ghafir ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wasyi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab siksa neraka. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak kenal maksiat. Sudah tentu doa para malaikat tidak akan ditolak dan pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja berapa banyak malaikat yang mendoakan orang-orang beriman yang sedang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Dan ini menjadikan kita bersemangat untuk melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Sungguh banyak sekali keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Lalu kapankah malam Lailatul Qadar itu? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu pasti kapankah datangnya malam Lailatul Qadar. Tetapi itu menjadi poin penting dan mempunyai hikmah yang sangat besar. Ketidakpastian datangnya malam Lailatul Qadar itu membuat para manusia terus beribadah setiap malamnya dengan mengharap mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Jika waktunya pasti, maka kita hanya akan menunggu kemudian melaksanakan ibadah pada waktu itu saja, seperti halnya sholat Jumat. Tidak dipungkiri rekan-rekan kita, ibadah yang sudah jelas waktunya seringkali kita tinggalkan, apalagi ibadah yang waktunya belum jelas seperti malam Lailatul Qadar. Meski demikian, Rasulullah SAW memberi petunjuk bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Taharrul Lailatul Qadri fil witri minal asharil al-awakhiri minar Ramadan." Yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini seharusnya dijadikan patokan kita semangat untuk menambah ibadah kita di 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar. Semoga kita dapat bertemu dengan malam yang sangat mulia ini dan memaksimalkan ibadah kita pada malam yang mulia ini. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.